Selamat pagi. Materi penjelasan hari ini adalah masa pembabaran Dhamma. Perkenalkan, nama saya Ojo Medianto. Masa pembabaran Dhamma. Selama hidupnya, Buddha aktif mengajarkan Dhamma kepada semua makhluk. Selama 45 tahun beliau menjadi Buddha, beliau selalu dengan semangat berpergian ke tempat-tempat tertentu untuk membabarkan Dhamma dengan hanya berjalan kaki. Nah, biasanya kan seorang hanya memudahkan agar dirinya nggak capek atau lelah, tapi sama Sang Buddha ia lebih untuk sederhana, yaitu berjalan kaki dan membawa mangkok ke desa-desa untuk agar masyarakat bisa memberikan dana makanan kepadanya. Pada tahun 1, Sang Buddha ketika sudah mencapai penerangan sempurna, ia berpikir apakah Dhamma yang ia temukan ini bisa diserapi atau diterima oleh makhluk lain. Nah, pada saat Sang Buddha berpikiran seperti itu, turunlah Mahabrahma Sampati dan memohon kepada Sang Buddha agar Dhamma yang ditemukannya dapat dibabarkan kepada semua makhluk. Dan akhirnya Sang Buddha memutuskan kepada Brahma Sampati untuk memberikan khotbah Dhamma sesuai dengan yang ia temukannya. Nah, keesokan harinya Sang Buddha berpikir, Dhamma ini siapa yang akan saya berikan awalnya? Nah, Sang Buddha berpikir, kedua guru. Sang Buddha diberitahukan bahwa kedua guru tersebut telah meninggal. Nah, Sang Buddha berpikir kembali, siapa yang akan saya berikan Dhamma di awal ini, di pertama ini? Dan akhirnya Sang Buddha berpikir, kepada 5 temannya yang di awalnya pernah menemaninya dalam proses pencapaian pencerahan sempurna. Nah, 5 temannya ini adalah Kondana, Asaji, Wapa, Badia, dan Mahnama. Nah, 5 pertapa inilah yang Sang Buddha babarkan pertama kali. Dari 5 pertapa ini, dari pertama Sang Buddha membabarkan Dhamma, di situ dicetuskan sebagai perayaan agama Buddha, yaitu Asada, yang di Indonesia umat Buddha melakukan perayaan Asada pada bulan Juli dan Juni. Dan ini sekaligus terbentuknya dari 5 pertapa ini terbentuknya Sangga, yang sebelumnya ada 2 perlindungan, Buddha, Dhamma. Tapi karena sudah ada Sangga penerus dari Sang Buddha, maka jadilah 3 perlindungan, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Sangga itu adalah pertapa atau seorang biku. Lalu Buddha setelah sekian lama membabarkan Dhamma, ia menemukan banyak murid, banyak masyarakat yang tertarik kepadanya, sampai sehingga mereka pun turut untuk ikut menjejaki seorang biku yang sama seperti Sang Buddha. Ada 60 siswa. Nah, 60 siswa ini Sang Buddha berikan saran kepada muridnya untuk membabarkan Dhamma ini di seluruh India agar para masyarakat itu bisa menyelami kebahagiaan itu dalam kehidupannya. Nah, pada tahun kedua, 3 sampai 4, tempat di Deruwanarama dekat Rajagaha, Buddha menemui Raja Bimbisara. Tujuannya apa Buddha menemui Raja Bimbisara? Sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna, ia menjadi seorang pertapa bernama Tapa Gotama. Nah, Raja Bimbisara melihat dan membuat janji bahwasanya jika Sang Buddha sudah mencapai pencerahan sempurna atau menemukan kesejatian, maka berjanjilah untuk menemui Raja Bimbisara kembali. Dan akhirnya ketika Pertapa Gotama telah mencapai kebuddhaan atau pencerahan sempurna, ia mengingat dan menemui Raja Bimbisara.
Nah, ketika Sang Buddha menemui Raja Bimbisara, Raja Bimbisara mempersembahkan adalah suatu wilayah wihara Veluwanarama atau wihara hutan bambu. Bertujuannya apa? Agar Sang Buddha bisa tempat beristirahat ketika mungkin suatu hari dia melewati tempat itu, atau mungkin memudahkan masyarakat dan Raja Bimbisara untuk mendengarkan khotbah karena sudah memiliki tanah atau wilayah khusus untuk mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Nah, pada tahun ini juga 234 tercetusnya 1250 biku tanpa diundang dan tanpa perjanjian. Nah, ini disebut dalam perayaan agama Buddha itu adalah Magga Puja. Dan ini adalah suatu langkah, sesuatu yang istimewa dalam agama Buddha. Nah, maka di dalam perayaan agama Buddha selalu setiap tahun ada perayaan kebaktian, yaitu mengenang dari 1250 biku tersebut. Biku menggunakan kemampuan batin, yaitu air dan api, muncul bersamaan dari tubuh Buddha. Itu tujuannya apa? Sang Buddha memperlihatkan kemampuan tersebut. Itu tujuannya adalah agar masyarakat tersebut dapat meyakini bahwasanya Sang Buddha telah mencapai kebudayaan atau pencerahan sempurna itu sendiri kepada keluarganya dan tanah kelahirannya, yaitu di Kapilavastu. Bukan berarti Sang Buddha mensombongkan, oh saya sudah jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Sang Buddha tidak berpikiran seperti itu, tapi dia hanya bertujuannya memperlihatkan, oh saya sudah mencapai kebudayaan, saya sudah mencapai pencerahan. Tapi tidak hanya kemampuannya saja yang dia perlihatkan, tapi bagaimana cara dia berperilakunya, bagaimana cara dia berucap, bagaimana cara dia memiliki sisi positif pikiran di lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya dalam kemampuan kesaktiannya, tapi di dalam berperilakunya, moralnya. Buddha mendamaikan perang antara suku Sakya dan suku Kolya. Nah, pada tahun 234 ini Sang Buddha seperti melihat akan ada sesuatu peperangan besar, dan kalau peperangan besar ini tidak bisa dihentikan oleh Sang Buddha, maka ini akan menjadi banyak pertumpahan darah di daerah tersebut. Nah, pada akhirnya Sang Buddha memutuskan untuk menemui atau mendatangi tempat daerah yang mau mengalami peperangan tersebut. Dan akhirnya peperangan itu selesai, maksudnya akhirnya peperangan itu tidak dilanjutkan karena dari kedua belah pihak ini merasa sudah ada seorang Buddha yang memberikan mereka sesuatu pencerahan bahwasanya peperangan itu bukanlah sesuatu hal yang baik, bukan sesuatu hal yang benar. Jika memang itu suatu wilayah, setidaknya itu dibagi sama rata. Ananta pendidikan beradakan wihara Jetavana. Alasannya apa Ananta pendidikan? Karena ia melihat seorang sosok Sang Buddha ini yang begitu keagungannya luar biasa, yang memiliki fisik atau tampilan yang bagus. Ia terpesona dan merasa, oh ini selayaknya saya patut hormati. Dan juga Sang Buddha bertujuan dan juga Ananta Pindika sekaligus memberikan tempat istirahat, dan sekaligus juga Ananta Pindika juga sesekali ingin mendengarkan khotbah Dhamma, yaitu mengundang di Wihara Jetavana. Tahun kelima, tempat di Balairung Puncak dekat Risali. Pada masa ini Raja Sudana meninggal dunia. Nah, pada saat Sang Buddha ketika dalam berjalan,
ia seperti mendengar suatu kabar bahwasanya ayahandanya yang bernama Raja Suddhodana telah meninggal. Ratu Pajapati Gotami beserta 500 pengikutnya menjadi bikuni. Nah, ketika mengetahui Raja Suddhodana meninggal atau suaminya, sedangkan Ratu Majapahit ini adalah istri tirinya, istri kedua. Nah, jadi karena merasa kehidupan ini gak membawa sesuatu yang begini saja, dan akhirnya Ratu Majapahit ingin menjadi sesuatu hidup yang berbeda, yaitu dengan cara mengikuti jejak Sang Buddha, dan pada akhirnya ia memutuskan menjadi seorang bikuni dan mengajak serta para pengikutnya dari Sakya tersebut. Ratu Majapahit menjadi bikuni pertama dalam sejarah perkembangan ajaran Buddha. Ya, Ratu Majapahit Gotami adalah seorang biku pertama dan memiliki usia yang tua. Dan Ratu Majapahit ini adalah termasuk dari ibu tiri Sang Buddha itu sendiri di masa kecilnya. Tahun ke-6, tempat Bukit Manipula dekat Kosambi, Ratu Kema menjadi bikuni. Nah, Ratu Kema ini adalah seorang istri ketiga dari Raja Bimbisara. Dan Ratu Kema ini tanpa paksaan, tanpa sesuatu diancam oleh orang lain maupun ayahnya, tapi Ratu Kema ini memang atas kemauannya sendiri, atas niatnya sendiri. Dan bukan berarti juga dari niatnya ia pun pergi begitu saja dan menemui Sang Buddha, tidak. Ia pun meminta izin kepada Raja Bimbisara bahwasanya dia sebagai istri ketiganya turut ingin mengikuti jejak Sang Buddha. Dan akhirnya karena Raja Bimbisara sudah memahami agama Buddha itu sendiri, ia memberikan izin Ratu Kema tersebut. Bikuni Kema dan bikuni Palamana menjadi bikuni utama. Ya, jadi mengapa mereka terpilih? Karena mereka memiliki kemampuan tertentu masing-masing yang berbeda dari yang lainnya. Maka mereka disebut sebagai bikuni utama. Buddha menunjukkan mukjizat terbang ke angkasa, memancarkan air dan api dari tubuhnya, dan pergi ke surga Tawatimsa untuk mengajarkan dhamma kepada ibunya yang telah meninggal. Nah, maksud dari ini adalah pada saat Sang Buddha di tempat suatu wilayah tersebut ini ada seseorang yang mengaku dirinya adalah seorang Buddha, adalah seorang yang lebih baik, adalah seorang yang lebih hebat. Dia mengaku-ngaku seperti itu kepada Sang Buddha. Dan mereka menantang siapa yang lebih sakti atau lebih sudah memiliki pencerahan. Dan pada akhirnya Sang Buddha telah memutuskan untuk memperlihatkan, tapi bukan berarti dengan cara emosi dalam memperlihatkan kemampuan itu, bukan, tapi memang hanya sekedar memperlihatkan agar mereka bisa lebih ngerti, memahami. Nah, akhirnya pun Sang Buddha memperlihatkan kemampuannya itu, dan mereka pun merasa bersalah, merasa apa yang mereka katakan lebih hebat, apa yang mereka katakan mengaku-ngaku diri ini Buddha, mereka merasa bersalah bahwasanya itu tidak boleh untuk dikembangkan seperti itu. Karena Sang Buddha sendiri pun tidak pernah untuk terlalu mensombongkan dan sampai merendahkan yang lain. Nah, ketika Sang Buddha sudah telah mencapai, telah memperlihatkan kemampuannya, ia pun langsung memutuskan untuk pergi ke surga Tawatimsa, menemui ibunya yang bernama
dan Sang Buddha menemui ibunya. Nah, dengan memberikan sekaligus dengan memberikan khotbah yaitu Abhidhamma selama 3 bulan. Buddha melarang para bhikkhu menundukkan mukjizatnya kepada umat. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kenapa seorang bhikkhu melarang kepada kenapa Sang Buddha melarang bhikkhu untuk memperoleh kemampuannya? Karena itu akan menjadikan orang lain di masyarakat itu berpandangan negatif, bahwasanya seorang bhikkhu itu terlalu mensombongkan kemampuannya, kesaktiannya. Padahal seorang bhikkhu itu haruslah berfokus kepada moralnya, winayanya, silanya, sehingga di masyarakat pun bisa mengikuti apa yang para bhikkhu lakukan dalam kesederhanaannya. Bukan berarti mengikuti dalam harus menjadi seorang bhikkhu, harus menjadi seorang bhikkhuni, oh enggak, harus botak, oh enggak. Tetapi cara perilakunya bagaimana, cara pandangnya, cara berucapnya, itu yang harusnya seorang bhikkhu perlihatkan di masyarakat, bukan kesaktiannya. Tahun ke-7, tempat di surga Tawatimsa. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi Sang Buddha ini tidak hanya memberikan khotbah di surga saja, tapi dia juga mensempatkan untuk menjumpai muridnya, yaitu Sariputta. Nah, Sariputta ini adalah perwakilan dari khotbah yang Sang Buddha babarkan di surga Tawatimsa, agar di kehidupan duniawi atau di bumi para manusia bisa pun memahami Abhidhamma itu sendiri. Dan ini pun Abhidhamma tidak sepenuhnya Sang Buddha berikan, masih separuhnya, setengahnya. Tapi tujuannya itu adalah biar para manusia yang di bumi bisa memahami Abhidhamma itu sendiri, sehingga dan itu akan sangat berguna bagi pemahaman keyakinan ajaran Buddha itu sendiri, umat Buddha. Buddha dikenal telah memilih Cicamana Wika. Nah, ketika Sang Buddha dalam memberikan khotbah, secara tiba-tiba wanita tersebut ini telah menuduh atau memfitnah Sang Buddha bahwasanya dirinya dihamili, dan berkata bahwasanya Sang Buddha itu tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika Cicamana Wika ini memfitnah dari Sang Buddha ini, dia keluar, ia pun masuk ke neraka. Kenapa dia masuk ke neraka? Karena dia sudah memfitnah Sang Buddha. Kenapa bisa ketahuan dia memfitnah Sang Buddha? Karena para dewa telah melihat bagaimana perilaku dari Cicamana Wika ini terhadap Sang Buddha. Para dewa pun marah dan memutuskan menjelma sebagai tikus dan menggigiti kayu yang dalam baju Cicamana Wika ini, agar murid-muridnya pun tidak berprasangka, ataupun umat rumah tangga lainnya tidak berprasangka atau menuduh, oh ternyata Sang Buddha telah berbohong, oh Sang Buddha ternyata telah menghamili orang lain. Nah, caranya dengan seperti itulah para dewa untuk menghilangkan apa yang dilakukan dari kelicikan Cicamana Wika ini. Tahun ke-8, tempat di hutan Desa Kala. Pangeran Budiraja Kumara memiliki paham bahwa kesejahteraan hanya dapat diperoleh dengan kesaktian. Ketika Sang Buddha telah mengetahui pemahaman dari Budiraja Kumara ini, akhirnya Sang Buddha memberikan nasihat bahwasanya kesejahteraan ini tidak dapat dilakukan dengan hanya memperlihatkan kesaktian itu saja, tetapi harus disandingkan dengan
moral dengan cara berperilaku, berucap, dan cara berpolitik yang baik dan benar. Nah, disitulah akan terciptanya suatu kedamaian di dalam daerah tersebut. Kesaktian itu hanya sekedar itu boleh, tapi melindungi apabila jika ada serangan dari kerajaan lain. Itu kalau terpaksa betul. Tetapi kalau hanya untuk kesejahteraan dalam lingkungan sendiri itu tidak perlu, karena itu hanya akan mensombongkan diri. Dan itu akan mengakibatkan menjadi merendahkan orang sekitar, memperbudak dengan cara yang jahat. Jadi inilah dia dari penjelasan. Mungkin sampai di sini penjelasan materi yang dapat saya berikan ke kalian semuanya.